Kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif. Ini masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir, jajaran pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mengucapkan selamat Hari Bayangkara. Program yang diinisiasi oleh Bapak Kapolda Sumsel yaitu Kampung Tangkal COVID-19 ya. Ini mendapat apresiasi dari Bapak Presiden dan juga Bapak Kapolri. Kita sangat mengapresiasi dan masyarakat juga dengan dilakukan pola pemberdayaan seperti ini merasa sama-sama memiliki dan berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan COVID. Dalam Kampung Tangkal ini kita lebih memberdayakan masyarakat yang ada. Dan ini kan bukan cuma polisi saja, betul. Semua instansi kesehatan ya, dari pemerintah, dari Pol PP, kemudian TNI, jadi semua dilebatkan menjadi satu. Kejahatan cybercrime ini meningkat. Berbagai bentuk modus-modus kejahatan yang tergolong dalam cybercrime ini baik kualitas dan kuantitasnya ini agak meningkat gitu ya. Beberapa bentuk seperti penipuan online, judi online, terus kemudian kasus-kasus berita-berita hoax dan sebagainya, ujaran kebencian sebagainya ini agak muncul. Ini merupakan sebuah modus baru, kejahatan baru yang mungkin agak kurang banyak dipahami juga oleh masyarakat kita. Bagaimana mungkin ada langkah-langkah pencegahan atau himbauan-himbauan para Kapolres kepada masyarakat, kiranya jangan sampai tertipu, mungkin ada yang aksi-aksi penipuan melalui modus-modus cybercrime, mungkin bisa disampaikan ya. Ini berbicara tentang modus cybercrime, barusan saya tadi siang. Setelah sholat zuhur, saya ditelepon. Ya. Anda mendapatkan hadiah dari Shopee. Kita tahu dia apa Kapolres itu. Ya, maksudnya ya. Ada cashback sebesar 3 juta. Oh iya. Ya udah, saya bilang, karena saya tahu gelagat aja dari suara udah dia. Ya udah ambil untuk Anda aja Mas. Ambil aja untuk Anda 3 juta kan. Nah dari itu langsung ditutup. Nah, tiba-tiba ada lagi telepon lagi masuk. Seperti panggilan operator. Nah, dari Shopee juga, tapi udah saya karena tahunya udah begitu. Saya langsung nggak usah diangkat gitu kan. Kaitannya dengan kasus-kasus ini banyak sekali. Apalagi mohon maaf, kita ada salah satu kecamatan yang bukan saya mendiskreditkan salah satu kecamatan, mungkin sudah jadi rahasia umum buat kita. Kalau kita buka di Google ya tentang mohon maaf saya sampaikan mohon maaf. Nah ini mungkin ini ulah oknum. Ketika kita buka di Google Tulung Selapan, pasti beberapa hal yang menonjol adalah masalah tipsani ya, masalah tipu sana tipu sini, tipu sana sini ya. Tapi itulah masalah itu udah jago-jago semuanya. Bayangkan bank saja bisa dibobol bahkan sampai puluhan miliar kalau ditotal-totalkan ya. Dan awal-awal ketika saya masuk di sini ya, saya bekerja sama dengan tim dari Direktorat Reserse Umum Polda Metro Jaya ya. Kita langsung melakukan upaya paksa terhadap beberapa target yang ada di wilayah Tulung Selapan. Pada saat itu ada 12 orang yang kita amankan. Namun ya itu saya pikirnya masyarakatnya sudah, maksudnya oknum-oknum ini sudah bertobat dan tidak berani lagi main. Ternyata masih ada lagi. Nah, beberapa minggu dari situ ada lagi yang datang tim. Ada salah satu artis yang terkenal mungkin juga ya, tetangga kita dari sini ya, Pulau Seberang. Ada yang ditipu juga. Masalahnya lumayan dan lumayan bukan sedikit ya, lumayan. Itu sampai ada tim yang datang juga ke sini ya, masalah. Nah, terakhir kemarin ada tim dari Batam yang datang ke sini sekitar telepon juga sekitar 400 jutaan. Nah, saya sampaikan dulu, ini harus menjadi atensi daripada kita bersama juga. Memang ada beberapa target sudah saya dalami kaitannya dengan kasus-kasus cybercrime ini. Ini kasus-kasus tindak pidana cyber ini memang di masa pandemi COVID ini meningkat. Seperti yang tadi di Alex ya, mungkin karena kejenuhannya tidak bisa keluar bertamasya berwisata ke tempat lain karena ada pembatasan itu, sehingga yang dilakukan adalah coba-coba ya.
Nah, kalau yang itu kan memang tingkat udah profesional ya. Ya. Yang bahayanya orang yang ikut-ikut yang cuma ingin Coba-coba. terkenal buat suatu berita-berita hoax ya. Ya, yang berita-berita hoax ini yang ketika kita kaji, kita lihat ternyata berita-berita ini bisa dipidanakan. Ya. Kasihan orang yang tadinya mungkin ingin iseng-iseng malah dia dipidanakan dengan undang ITE. Ya, oleh karena itu memang kita di zaman sekarang itu kita mulai pintar-pintar ya. Pintar-pintar kita memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi ini ya. Jangan sampai di sisi lain kita bisa lebih cepat dengan mudah mengetahui seluruh ya, dunia ini dan lebih cepat dengan mudah berkomunikasi dengan orang yang jauh. Namun dengan mudah juga kita bisa terjerat dalam kasus-kasus atau masalah-masalah hukum kaitannya dengan undang-undang ITE yang saat ini sudah berlaku di negara kita. Dan saat ini yang banyak juga masalah ujaran kebencian ya. Nah, ujaran kebencian itu juga harus kita benar-benar harus pintar-pintar menyampaikan pendapat kita di depan publik ya. Apalagi di media sosial. Apalagi media sosial karena itu dilihat oleh semua orang. Nah, ini jangan sampai apa yang kita sampaikan mungkin menurut kita baik, mungkin menurut kita tidak ada masalah, tapi kalau ada orang yang menganggap itu suatu masalah dan itu dilaporkan ke pihak kepolisian setelah diteliti, diselidiki, memenuhi unsur undang-undang ITE, ya berarti ya mohon maaf aja terpaksa yang bersangkutan harus berhadapan dengan hukum. Mungkin banyak sekali warga kita yang sangat mungkin belum memahami gitu Pak ya. Penggunaan media sosial ini sangat rentan sekali terhadap tuntutan hukum apabila tidak digunakan dengan cara bijaksana. Ya. Jadi tetap dituntut kedewasaan menggunakan teknologi ini sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, dan jangan sekali-sekali menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya ujaran kebencian, membuat berita-berita palsu seperti itu Pak. Intinya kalau kita ingin membuat satu pendapat atau tulisan di medsos harus benar-benar kita tahu akurasinya atau fakta sebenarnya ya. Kalau bisa ya, kalau kita dalam Islam kan Tabayun ya. Tabayun ya. Ya. Ya kan jangan gibah lah. Ya. Emang gibah aja udah dosa gitu. Iya. Apalagi memfitnah. Apalagi memfitnah. Ya. Ya. Makanya adalah kita pentingan kita memperbaiki diri kita masing-masing ya. Apalagi kita baru selesai menikmati ujian pandemi COVID-19 yang lalu dan sekarang kita menuju new normal. Ayo kita membenahi diri kita sebaik-baiknya sehingga itu tadi sesuai dengan tema kita, produktivitas kita tuh mulai meningkat. Sehingga pemerintah juga bisa melaksanakan tugas dengan fungsinya dengan baik ya. Nah, mohon maaf aja, perlu disampaikan juga kepada masyarakat bahwa sudah sekitar berapa puluh persen ya anggaran kita itu dipotong, diserap untuk kegiatan-kegiatan pandemi COVID. Jadi saat ini ayo kita bangkit kembali ya, kita bangkit kembali bersama-sama. Kami dari polisi siap mendukung proses kebangkitan ini untuk menuju ke masyarakat yang lebih produktif ya. Kalau cuma salah-salah sedikit ya insya Allah kita bisa sama-sama luruskan ya, kita luruskan sama-sama, kita tidak akan masukkan ke jurang. Tapi kalau memang disengaja ya mohon maaf, dan mohon maaf saya sampaikan memang harus kita perbaiki. Baik, pemirsa, para netizen yang masih bergabung dengan sahabat Cindo, cerita informasi seputar Oki, dan para pendengar KMU Radio dan Inovasi Radio, terima kasih untuk tetap bersama kami, masih tetap dengan Bapak Alamsa Televisi, Kapolres Ogan Komering Ilir. Pak Kapolres, kita sudah menerima beberapa catatan pertanyaan netizen di media sosial kita. Yang pertama ini, Pak Kapolres, tadi kita bincang-bincang sudah tentang narkoba, tentang kejahatan, tentang Kaptipmas. Ini ada salah satu warga kita yang menanyakan apa yang harus dilakukan warga ketika menyaksikan sebuah kejadian kejahatan atau tindak kriminal, tindak pidana tengah masyarakat. Seperti apa itu pola pelaporannya, atau menghubungi nomor apa, atau datang kemana gitu, Pak Kapolres, mungkin dapat dijelaskan ketika masyarakat menemukan tindak pidana di tengah-tengah masyarakat.
terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus dari salah satu netizen ya. Netizen ya Pak. Senang sekali saya kalau komunikasi dengan Pak, ternyata ini para milenial ya. Iya. Milenial hoki Mas. Oke. Berarti tepat sekali saya datang di sini. Iya, Pak Kapolres juga milenial. Saya milenial, kita sama milenial. Nah, kaitannya dengan masyarakat yang melihat ya, atau mendengar bahkan ya, Ya. apalagi langsung turun. Itu, pertama yang pertama, apabila terjadi kejahatan, hal yang bisa kita lakukan, kalau bisa kita bantu, kita bantu. Itu yang pertama. Ya. Kalau bisa kita melihat kekuatan kita, ya, kita bantu, sehingga jangan sampai terjadi kejahatan. Ya. Itu lebih penting, mencegah daripada kita menanggulangi. Nah, kemudian yang berikutnya, kalaupun memang tidak bisa kita hubungi call center kami 110. Jadi call center 110 itu 24 jam. 24 jam. Nah, ya selalu standby. Itu nanti ini akan terkonek ke kepolisian yang terdekat. Ya. Nah, kemudian kalaupun bisa yang ketiga adalah lapor kepada mungkin yang dituakan di tempat itu ya, mungkin Pak RT ya, atau Kades. Kemudian ya paling bagus lagi ke kepolisian terdekat, Polsek-polsek ya, ke polsek-polsek atau Babin Kamtibmas ya, Kamtibmas melaporkan kejadian yang ada. Intinya yang paling terpenting adalah kita jangan sampai terjadi kejahatan, gitu, kalau kita bertindak. Nah, alangkah baiknya kita mencegah kejahatan gitu ya. Misalnya ada pencurian, ini kadang-kadang terjadi bukan karena pelakunya juga. Misalnya pencurian kendaraan bermotor, kadang-kadang karena korbannya sendiri. Ya. Makanya dalam bahasa kriminologi itu biasa pelaku korban. Ya. Itu pelaku korban karena apa? Misalnya gini, ini salah satunya Pak. Dia menaruh sepeda motornya, ya, taruhnya masuk dalam rumah, tapi taruhnya di pinggir jalan. Taruh di pinggir jalan. Nah, yang paling parah kalau kuncinya nggak dibawa, ya. Nah, dibiarkan, jadi berarti dia menyuruh orang, ya silakan ambil motor saya, gitu. Oh, itu pelaku korban ya Pak? Ya, itu namanya pelaku korban. Atau gini, misalnya, oke dia udah kunci, tapi dia taruhnya di luar, ya namanya penjahat. Jangankan di luar, dalam rumah aja bisa diambil, apalagi dikasih kesempatan kan pada malam hari. Termasuk misalnya ibu-ibu nih, ya. Ibu yang sering biasa senangnya pakai emas-emas ya, bukan emas Jawa bukan, ya. emas, ya. Ada biasa di kafe segala macam kok. Rantai-rantai. Nah, pakai rantai-rantai, terus jalanlah sendiriannya. Ini namanya juga salah satu ciri pelaku korban. Ya, dia mau mengorbankan dirinya agar pelaku dengan mudah mengambil barang itu. Termasuk mohon maaf juga saya sampaikan ini kepada para wanita ya, generasi milenial. Ini kalau secara agama sudah pasti dilarang ya, harus pakai jilbab ya, bagi yang muslim itu wajib bagi perempuan. Nah, apalagi bagi wanita yang mohon maaf pakaiannya seksi ya, jalannya naik motor pakaian seksi, jalannya di antara Pangkalan ke apa? Pangkalan Lampang ke Tulung Selapan. Ya, jalan sepi. Pakai celana seksi, pakai tank top, ya, jalan di situ sendirian pula. Itu memancing orang melakukan kejahatan. Ya. Jadi, nah ini harus kita bagi para korban juga harus bisa mencegah dirinya jangan sampai jadi korban gitu para kita yang per individu. Nah, oleh karena itu, ya itu beberapa hal yang bisa kita lakukan tadi. Kita jangan sampai kita memancing orang untuk orang melakukan kejahatan kepada kita. Kemudian pun kalau misalnya ada terjadi kejahatan, nah, kalau bisa kita bertindak untuk mencegah kejahatan itu ataupun menolong orang yang menjadi korban, kita lakukan. Pada kesempatan pertama ya. Nah, selanjutnya pun kalau misalnya yang ini kita lapor telepon 110, ada call center kita. Kemudian kita lapor kepada RT ataupun tokoh masyarakat terdekat ataupun polisi yang dekat, termasuk TNI yang ada. Gitu.
Terima kasih nih Pak Kapolres penjelasannya, dan ini memang mungkin mewakili dari beberapa pertanyaan yang terkait dengan ketidaktahuan mungkin warga masyarakat terhadap bagaimana sih cara melapor dan sebagainya. Mungkin penjelasan Pak Kapolres tadi sudah sangat lengkap sekali. Kita hampir saya tambah juga kadang-kadang kadang-kadang pelapor ini dia takut membuat laporan. Nah ini ada namanya perlindungan saksi. Ya. Kita melindungi orang-orang yang memberikan laporan. Ya. Kita akan lindungi. Kita tidak buka identitas sebagainya. Jadi bagi masyarakat ya kaum milenial yang mungkin mau memberitahukan suatu tindak pidana, silakan diberitahukan. Kalau memang tidak nyaman dengan 110 atau tidak nyaman ke polisi, bisa langsung ke Pak Kapolres langsung ya, memberitahukan tentang tindak kejahatan yang terjadi. Pak Kapolres, ada sesuatu hal yang selama ini memang beberapa tahun terakhir isu yang selalu dihadapi warga Hoki, pemerintah Kabupaten Hoki, termasuk jajaran TNI dan Polri ketika memasuki masa kemarau. Hoki agak dengan luas wilayah 19.000 km persegi lebih, karakteristik lahannya yang bergambut, ini merupakan sebuah potensi titik api yang setiap tahun hampir kita bersama. Semua elemen unsur masyarakat, pemerintah, TNI, Polri dituntut bahu-membahu nih Pak, dalam rangka melakukan pencegahan, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kita sama-sama tahu mungkin berbagai program, berbagai langkah sudah selalu diambil seluruh jajaran dalam rangka penanganan itu. Mungkin masyarakat juga ingin mendengarkan langkah-langkah yang diambil oleh Polri dalam hal ini Polres Hoki, termasuk mungkin Pak Kapolres bisa menyampaikan himbauan kepada masyarakat, para netizen, para pendengar kayak Guru Radio dan Inovasi Radio, himbauan untuk dilarang membuka lahan dengan cara membakar dan sebagainya. Mungkin silakan Pak Kapolres. Terima kasih Pak Arek. Alhamdulillah pada saat ini kita sudah akan memasuki masa kemarau seperti tahun-tahun sebelumnya, dan kalau kita refleksi ke tahun 2019 yang lalu, Hoki ini sangat terkenal, ya, sangat terkenal. Ini dari cerita, memang saya belum di sini, tapi ceritanya memang sangat terkenal dengan karhutla di tahun yang lalu. Hampir sekitar 632 ya, hotspot yang ada di Hoki dari total sekitar 800 sekian yang ada di Sumsel. Berarti kita termasuk sangat dominan menyumbangkan hotspot di Provinsi Sumatera Selatan, dan kurang lebih sekitar 317 fire spot ya, fire spot titik udah terjadi kebakaran di wilayah kita tahun 2019 yang lalu. Nah, dari kejadian-kejadian itu tahun lalu kita sudah melakukan upaya hukum terhadap 11 orang tersangka ya. Dan itu sudah selesai divonis oleh pengadilan dan mereka sudah menjalani masa hukumannya. Dan kemarin saya sudah sempat ketemu dengan mereka ya. Dan alhamdulillah mereka akan menjadi pelopor ya. Menjadi pelopor untuk bagaimana memberikan edukasi juga kepada masyarakat atas pengalaman mereka ya, yang mereka pernah menjalani masa hukuman. Kemudian untuk langkah-langkah atau upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan oleh kepolisian ya, bersama-sama dengan TNI, baik dengan Kades ya, dengan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Hoki, melakukan upaya-upaya pencegahan ya, melakukan mitigasi, termasuk dengan perusahaan juga sudah dilakukan koordinasi untuk membuat sekat kanal ya, embung. Nah ini semua sudah kita siapkan, semua sudah kita upayakan semaksimal mungkin untuk menghadapi masa kemarau ke depannya. Dan kita belajar dari pengalaman jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun yang lalu. Ya, kadang-kadang saya juga mendapat masukan dari masyarakat, Pak, terus bagaimana selama ini kita mau bercocok tanam, ya caranya memang kita membuka lahan membakar gitu. Nah, terus kalau kita dilarang membakar, nah, terus kita harus bagaimana caranya? Nah, saya bilang sekarang
mau pilih cara membakar, tapi begini, saya sampaikan biar mereka tenang. Cara membakar begini, terus menzolimi orang lain, atau apa dengan pelan-pelan membuka lahan, ya, dengan cara memotong, memangkas dan sebagainya. Ya, terpaksa mereka bisa mengerti. Ada sebagian masyarakat mengerti, tapi kita tidak tahu. Sebagian masyarakat mungkin masih keras kepala untuk membuka lahan dengan cara membakar, tapi ya itu ujung-ujungnya jangan kami disalahkan karena ini memang untuk kepentingan kita bersama, ya. Saya selalu katakan jangan sampai kita ini mempermalukan bangsa ini, ya, dengan cara kita mengirimkan asap ke negara tetangga, malah kita menjadi omongan daripada negara lain dan juga dari secara nasional. Oleh karena itu, harapan saya dan pesan saya kepada masyarakat, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, ya. Kalaupun mau membuka lahan, ya, silakan dengan cara-cara yang memang sudah dianjurkan oleh pemerintah ataupun dari kepolisian dan TNI. Jangan sampai mencoba-coba. Kalau pembakaran pasti ketahuan, ya. Pasti ketahuan. Sekarang proses-proses penyelidikan, ya, itu sudah sangat lengkap. Sangat lengkap, jadi tidak bisa, jangan berharap, oh saya bakar ini pasti tidak ketahuan. Insya Allah pasti ketahuan, insya Allah pasti ketahuan. Dan pasti akan diproses hukum. Dan pasti akan diproses hukum. Dan saya juga membuka sayembara ini, sayembara saya kepada masyarakat. Kalau ada masyarakat yang melaporkan, ya, ada masyarakat lain yang melakukan pembakaran, ya, lahan, ya, ini insya Allah saya akan kasih hadiah. Saya akan kasih hadiah untuk masyarakat tersebut. Ya, memang tidak bisa membeli motor itu kebanyakan, apalagi mobil, ya. Nah, minimal ada lah, ada, insya Allah ada. Karena ini saya lakukan ini ya untuk amal saja, ya, untuk juga menjaga lingkungan kita, jangan sampai terjadi kebakaran seperti tahun-tahun yang lalu. Mari kita bersama-sama, polisi tidak bisa bekerja sendiri, tentara tidak bisa bekerja sendiri, Pemda tidak bisa bekerja sendiri. Ini adalah kerja kita semua. Mari kita menjaga lingkungan kita, biar jangan sampai ketika muncul kemarau diikuti dengan muncul kebakaran dan asap mengepul di bumi. Benda segu begini, ya. Kita harus bangga, benda segu ini harus kita jaga. Jangan sampai tercemar dengan asap, ya, seperti tahun-tahun kemarin. Terima kasih Pak Kapolres, ini sangat lengkap sekali yang disampaikan Pak Kapolres, baik dari awal sudah sampai dengan isu-isu yang banyak kita hadapi di tengah-tengah masyarakat. Kita hampir sampai pada penghujung acara, para netizen, para pendengar KM Radio dan Investasi Radio. Pak Kapolres, banyak hikmah yang kita ambil dari masa pandemi. Salah satunya, saya membaca tentang rapid test, tes cepat gitu, ya. Tes cepat. Tapi sekali ini saya coba akan menguji Pak Kapolres dengan rapid test gitu, ya. Tapi bukan rapid test untuk corona nih, Pak. Saya sekali lagi googling hobi Bapak terus dan sebagainya. Saya ingin coba tanya nih, Pak. Dari tempat-tempat tugas yang Bapak jalankan, ini represif atau preventif? Preventif. Preventif. Oke. Es krim atau minus? Dimas. Masak atau sepak bola? Aduh, ini sulit. Kalau ada masak dan sepak bola, saya pilih sepak bola. Oke. Dan terakhir Pak Kapolres, Jakarta atau Kayu Agung? Insya Allah Kayu Agung. Baik, para netizen dimanapun Anda berada, terima kasih telah sampai akhir ini bergabung dengan Cindo, cerita informasi seputar Oki, para pendengar KM Radio dan Inovasi Radio juga, dan khususnya Pak Kapolres, Pak Rapsapel Lubesi. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini dapat memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat di Kabupaten Bangka. Harapan kami sinergi antar semua unsur yang ada di tengah masyarakat bahu-membahu dalam menghadapi semua gangguan kamtipmas di tengah-tengah masyarakat. Dan kita berharap jargon yang dibawa dalam rangka HUT Bayangkara ini, kamtipmas kondusif, masyarakat semakin produktif, benar-benar dampak. Saja mungkin pertemuan kita kali, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Sakin dan Friend. Koma 4 Ayo Agung Kartio.